Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Melumpia Mozzarella. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu rekan-rekan saya. Pertama, saya sendiri selaku moderator, Wardah Nabila Putri dengan NIM 21036128, dan rekan saya Anggi Ardilayanto dengan NIM 21043071, Bagas Jaya dengan NIM 21053206, Lutfi Delvian dengan NIM 21053153, dan Rizky Dwi Putra dengan NIM 21061069. Baiklah, materi pertama yang akan dipresentasikan oleh Lutfi. Pada Lutfi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan produk yang dipilih oleh kelompok kami. Produk kami memilih lumpia mozzarella atau yang disingkat dengan lumos. Lumos di sini merupakan jenis kuliner yang isinya keju mozzarella, di mana keju tersebut dibalut dengan kulit lumpia. Lumos berbentuk persegi panjang dan kemudian dipotong menjadi beberapa bagian yang runcing dan memanjang. Makanan ini lebih nikmat apabila disantap menggunakan coklat bubuk, susu bubuk, Milo bubuk, bahkan gula yang dihaluskan. Lumos juga bisa disantap dengan saus sambal. Perpaduan lumernya keju mozzarella dan crispy-nya kulit lumpia bercampur dengan pedasnya saus sambal. Usaha kuliner lumpia mozzarella ini akan dibangun melibatkan kerjasama dari berbagai pihak yang memiliki kesamaan visi dan misi. Baiklah, profil dari produk kami. Yang pertama, nama perusahaannya yaitu Lumpia Mozzarella atau Lumos, dengan bidang usaha makanan, jenis produk makanan yang beralamat di Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan kode pos 25171. Kemudian, komoditi yang diproduksi. Lumpia mozzarella merupakan jenis usaha kuliner yang menyajikan lumpia yang bervarian. Kami memilih jenis usaha ini di bidang kuliner karena usaha ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kami dalam pengembangan usaha ini. Komoditi yang kami pilih pun merupakan komoditi yang berkualitas, sehingga dapat dipastikan bahwa cita rasa yang dihasilkan akan sangat menggugah selera, dan pilihan varian lumpia mozzarella akan sangat beragam. Target penjualan pada kelompok kami yaitu dengan menjual lumos 30 per hari dengan harga satuan 5.000. Prospek pengembangan usahanya, lumpia mozzarella memiliki prospek yang sangat bagus untuk kami kembangkan di lokasi kami. Selain masih jarang sekali pesaing, kami juga punya varian rasa yang unik dan teruji kualitas rasanya. Harganya juga sesuai dengan kantong masyarakat sekitar, yang terdiri dari kaum mahasiswa dan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Latar belakang kami memilih produk ini yaitu dengan perkembangan berbagai sektor kehidupan menjadikan kita sebagai manusia untuk selalu berpikir dan bekerja keras. Sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang tidak lepas dari kehidupan intelektualitas berupaya mengkaji segala permasalahan yang terjadi pada saat ini, sehingga memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk menjawab semua tantangan tersebut, bukan hanya berpikir yang terus-menerus dilakukan, melainkan bagaimana mengaplikasikan hasil dengan bekerja keras, hingga mencapai semua target dan segala tantangan permasalahan yang terjadi. Perekonomian paling kecil dimulai pada diri sendiri. Bagaimana kita menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan. Sebagai mahasiswa yang akan hidup di dalam pesatnya persaingan perekonomian, perlu berlatih untuk berwirausaha.
Dengan adanya tugas proposal ini untuk penilaian tugas akhir semester yang diberikan dosen sebagai syarat kelulusan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Kemudian saya akan menjelaskan justifikasi pemilihan objek usaha. Kami akan memasarkan produk, menjual produk kami di Jalan Cendrawasih yang berada di dekat kampus. Menurut kami, tempat itu merupakan tempat yang sangat strategis karena area itu merupakan tempat di mana orang-orang berkumpul dan para mahasiswa yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Sehingga ini memungkinkan makanan yang kami jual akan mendapatkan konsumen. Selain itu, harga yang terjangkau oleh sebagian besar masyarakat akan memacu keberhasilan penjualan produk kami. Kondisi tersebut memotivasi kami untuk membuat produk makanan dengan bahan yang berkualitas, tetapi harga dapat ditekan sehingga terjangkau oleh semua konsumen dari berbagai kalangan dan umur. Tujuan dari usaha kami ini yaitu dengan visi membentuk lumpia mozzarella sebagai makanan yang banyak diminati dan disukai di semua kalangan. Kemudian menjadikan perusahaan makanan cepat saji dengan pelayanan yang terbaik. Visi usaha kami yaitu menyediakan kualitas premium lumpia mozzarella dengan harga yang kompetitif, menyajikan lumpia mozzarella dalam keadaan hangat, melayani customer dengan baik, menerima kritikan dari pelanggan agar menjadi perusahaan yang lebih baik, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat, memberikan kepuasan terhadap pelanggan, pemilik, serta karyawan atau pegawai, mengembangkan inovasi demi kelangsungan dan ketahanan perusahaan, mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemasok, kemudian menjaga standar terbaik dalam sajian dan pelayanannya. Kemudian, usaha yang kami rintis ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan makanan cepat saji yang akan mengenyangkan dan efisien untuk dibawa kemanapun. Yang kedua, membantu mengembangkan usaha produk lokal asal Indonesia, kemudian mendapatkan keuntungan dan laba. Analisis SWOT dan strategi perusahaan pada produk Lumos. Yang pertama, analisis SWOT bagian kekuatannya yaitu masyarakat menyukai makanan kekinian, harga terjangkau semua kalangan, di-plating dan dibungkus dengan rapi dan merek yang unik, kemudian rasanya yang menggugah selera. Bagian kelemahannya, produknya masih belum dikenal oleh khalayak ramai, masih belum memiliki brand dan outlet resmi, kekurangan fasilitas, dan belum memiliki pelanggan tetap. Peluangnya yaitu dari segi harga dan rasa yang bersahabat akan lebih mudah menarik pelanggan. Kemudian dengan memanfaatkan medsos akan lebih mudah untuk dikenal dan dibeli oleh semua orang. Ancaman dari produk kami yaitu munculnya pesaing baru dan modal yang terbatas sehingga sulit mengembangkan usaha. Strategi perusahaan kami yaitu proses produksi pembuatan Lumos, yakni dengan memberikan takaran pembuatan makanan yang pas dan memberi topping yang bakalan menggugah selera. Dan pastinya orang tidak perlu berpikir dua kali karena harga yang ekonomis dan bersahabat di dompet siapa saja. Strategi pemasaran media yang kami gunakan itu ada dua, online dan offline. Facebook, Instagram, WhatsApp, website jual beli seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Sipla, Blibli, OLX, dan marketplace lainnya. Strategi yang offline-nya, Lumos membuka mini outlet, kemudian dengan cara melakukan pendekatan dengan konsumen secara langsung seperti menitipkan beberapa produk lumpia di kantin-kantin sekolah dengan nama
tampilan, juga dan rasa yang enak sesuai dengan lidah para remaja. Kemudian memberi diskon pada pembeli yang membeli 3 dengan harga 12.000. Kemudian promosi produk dengan membuat spanduk atau umbul-umbul di dekat outlet. Dan memberi pengalaman yang bagus bagi pelanggan sehingga mereka akan mempromosikan Lumos dari mulut ke mulut. Cara mengaplikasikan strategi pemasaran. Yang pertama spesifik. Ada dari semua kalangan milenial dan anak-anak, dan umum dari mahasiswa, wisatawan, masyarakat, dan umum. Kemudian yaitu ada strategi promosi moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lutfi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Deskripsi usaha. A. Bidang usaha. Usaha Lumos ini bergerak di bidang makanan. Produk ini memiliki nilai tambah yang estetika dan harga yang sangat terjangkau, dan tidak hanya itu, mozzarella ini memiliki varian rasa yang banyak. Jenis dan nama produk. Jenis produk ini kami tawarkan sebagai makanan ringan, yaitu mozzarella dengan varian rasa sehat serta harga yang terjangkau. Keunggulan produk. Keunggulan produk adalah bahan produk yang mudah didapat karena termasuk makan cepat saji yang dikonsumsi oleh masyarakat. Produk lain mungkin sudah biasa dengan mozzarella yang dibalut dengan tepung lain, tapi produk mozzarella ini yang dibalut dengan kulit lumpia tentunya lebih menggugah selera bagi para konsumen. Keunikan produk. Memiliki rasa keju mozzarella yang lumer di mulut dan crispy-nya lumpia, serta varian rasa yang menggugah selera konsumen. Inovasinya memiliki varian rasa dan topping keju, coklat, dan lain-lain. Keterkaitan dengan produk lain termasuk perolehan bahan baku. Perolehan bahan lumpia mozzarella sangat mudah didapat karena banyak penjual di pasar atau warung yang menjual mozzarella dan kulit lumpia dari penduduk lokal memproduksi kulit lumpia di Padang, sehingga ketersediaan bahan baku yang memadai serta menjamin kelangsungan usaha pembuatan lumpia mozzarella. Dampak usaha, menciptakan produk yang dikhususkan untuk kaum milenial yang ingin sekali makan makanan yang berkelas tapi tidak bisa dibeli karena mahal. Dengan adanya produk Lumos yang mengikuti perkembangan permintaan pasar yang semakin beragam, serta menumbuhkan jiwa berwirausaha bagi mahasiswa. Dampak terhadap lingkungan. 1. Ekonomi. Lumos akan membuat pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. 2. Sosial. Dengan adanya transaksi jual beli, maka akan menjalin hubungan antar penjual dan pembeli dan dapat meningkatkan kecintaan terhadap produk makanan pembuatan lokal yang low budget dengan rasa bintang 5. 3. Budaya. Masyarakat akan menyukai produk lokal yang murah meriah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. 4. Lingkungan alam. Produk kami merupakan produk yang aman dan ramah lingkungan, sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Selanjutnya, risiko bisnis. Risiko bisnis yaitu adanya pembagian waktu anggota dengan jadwal kuliah, karena jadwal kuliah yang sering menghambat pelaksanaan dalam usaha ini, sehingga perlu diatasi dengan profesional agar usaha ini tetap berjalan secara efisiensi dan efektif. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rizky. Kepada Rizky dipersilahkan. Rencana pemasaran. A. Profil konsumen potensial. Target konsumen adalah anak muda dan keluarga yang ingin menikmati lumpia mozzarella, yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan usia, baik dari anak-anak hingga lansia. Dalam hal ini, TK dan SD menjadi salah satu segmen sasaran konsumen produk ini. Remaja sebagai target produk ini meliputi pelajar SMP dan SMA. Dewasa sebagai target produk ini meliputi mahasiswa dan masyarakat umum. Masyarakat umum yang kami maksud ialah
pada semua golongan, baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Selain harga yang terjangkau, rasa dan penampilan juga tidak kalah dengan produk yang lain. B. Potensi dan segmentasi pasar. Tentu saja dalam hal ini, produk lumpia mozzarella memiliki potensi pasar yang sangatlah menjanjikan, mengingat ini adalah suatu produk makanan yang siap saji untuk dikonsumsi. Selain itu, ada beberapa hal yang membuat produk ini menjanjikan di pasaran. Ditinjau dari beberapa hal, yaitu pertama, harga. Harga yang kami tawarkan sangatlah terjangkau. Produk lumpia mozzarella ini termasuk produk yang harganya dapat dijangkau sebagai semua kalangan. Dua, waktu. Bahan dasar. Produk ini termasuk produk olahan yang menguntungkan bahan dasar utamanya dari kulit lumpia dan keju mozzarella, di mana jumlahnya sangatlah banyak di Padang. Oleh karenanya, kami tidak akan kesulitan untuk memperoleh bahan dasar utamanya. Waktu penjualan. Dikarenakan Indonesia termasuk kuliner yang banyak dinikmati, oleh sebab itu makanan yang manis merupakan makanan yang jadi favorit yang dicari masyarakat setempat. Lingkungan. Ditinjau dari segi lingkungan, otomatis produk yang kami buat ini adalah suatu produk yang ramah lingkungan dan tidak mengakibatkan polusi udara. Dampak fisik. Melihat lumpia yang telah kami buat, tentunya kami sangat yakin akan menarik banyak konsumen dari semua kalangan karena keunikan logonya serta penampilan luar lumpia yang dilapisi oleh mozzarella dan ditaburi dengan coklat yang manis. Rasa. Dari segi rasa, produk lumpia ini tidak kalah enak dan sedapnya ketimbang produk olahan dari penjualan yang lain. Karena bahan dasar yang kami gunakan sangatlah alami dan tidak mengandung ataupun menambahkan bahan kimia yang tidak baik bagi kesehatan sehingga aman dikonsumsi. C. Persaingan pasar. Pertama, persaingan usaha. Di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, produk-produk olahan dari berbagai macam bahan dasar yang dibuat lumpia sangatlah beragam. Mulai dari produk olahan lumpia yang dilapisi, dimasuki buah-buahan, dan banyak lainnya. 2. Peluang usaha. Peluang usaha dalam pembuatan produk ini sangatlah menjanjikan. Hal ini bisa terjadi apabila segmentasi pasar yang tepat dan menarik konsumen. D. Media promosi. Pertama, media promosi via internet. Media internet telah terbukti paling efektif untuk memperkenalkan suatu produk, mengingat modernisasi yang hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat seperti social network, Facebook, Twitter. Kedua, media promosi secara langsung. Strategi promosi ini bertujuan untuk memperkenalkan secara langsung dengan produk lumpia pada masyarakat. Target utamanya adalah pelajar SMA, SMP, dan SD. Strategi awal kami yaitu dengan menitipkan beberapa produk lumpia ini ke kantin-kantin sekolah dengan nama, tampilan, juga rasa yang enak sesuai dengan lidah para remaja. E. Target atau rencana penjualan 1 tahun. Dalam menjalankan produksi tentunya diperlukan target penjualan yang harus dicapai gunanya mendapatkan laba dalam proses produksi, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Jangka waktu perencanaan sebenarnya hanyalah aspek-aspek yang berbeda dari masa dasar yang sama, yaitu mendapatkan hasil output dari masukan input secara efisien. F. Strategi pemasaran yang akan diterapkan. Terdiri dari 3, yaitu pendekatan dengan konsumen. Kedua, pemasaran produk melalui media massa baik secara cetak maupun non-cetak. 3. Pemberian diskon terhadap pembelian tertentu. G. Rencana pembangunan usaha. Jika produk lumpia mozzarella kami telah diminati oleh masyarakat setempat tinggal kami akan melakukan pembukaan cabang usaha kami di suatu tempat lagi.
Dan jika produk kami sudah terkenal di seluruh Indonesia, maka kami harus membuka penjualan online. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Rizky. Materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Anggi. Kepada Anggi dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rencana produksi. Yang pertama itu ada ketersediaan bahan baku, yaitu ada kulit lumpia, ada 1 bungkus dengan harga 15.000, keju mozzarella dengan setengah bungkus dengan harga 20.000, yang ketiga ada keju 1 bungkus dengan harga 11.000, yang selanjutnya ada gula bubuk 250 gram dengan harga 4.000, selanjutnya coklat bubuk 150 gram 10.000, saus ABC secukupnya 10.000, mayones secukupnya 10.000, tepung terigu 1 on dengan harga 3.000, selai green tea 1/4 bungkus dengan harga 7.000, selai tiramisu 1/4 bungkus dengan harga 7.000, dan terakhir selai coklat 1/4 bungkus dengan harga 7.000. Jadi jumlah ketersediaan bahan baku semuanya ada 104.000. Selanjutnya kedua, yaitu ketersediaan alat atau teknologi. Yang pertama itu ada alat produksi. Yang pertama itu ada kompor gas 1 buah 200.000 dengan harga 200.000. Yang kedua, tabung gas 1 buah. Harga satunya 150.000 dengan jumlah harga 150.000. Yang ketiga itu ada sendok goreng 1 buah. Harga satunya 15.000, jadi jumlah harganya 15.000. Yang keempat itu ada saringan 1 buah. Harga satunya 10.000, jumlah harganya 10.000. Yang kelima itu ada piring dengan jumlah barangnya ada 3 buah. Harga satunya 30.000, jadi jumlah harganya 90.000. Yang keenam itu ada tatakan, jumlah barangnya 1 buah. Harga satunya 10.000, jadi jumlah harganya 10.000. Yang terakhir itu ada tempat topping, itu dengan jumlah barang 5 buah, harga satunya 20.000, jadi jumlah harganya 100.000. Jadi total semua jumlah alat produksi itu ada 575.000 rupiah. Selanjutnya itu ada biaya produksi. Yang pertama itu ada brosur yang berfungsi sebagai bahan promosi dengan jumlah satunya ada 150, dengan harga satunya ada 150. Jadi jumlahnya 22.500. Yang kedua itu ada spanduk yang berfungsi sebagai bahan promosi yang dengan jumlah satunya 1 buah, dengan harga satunya 30.000, jadi jumlahnya 30.000. Jadi total semua biaya produksi itu ada 52.500. Yang ketiga itu ada biaya tetap, di mana biaya tetap ada gaji, di mana gaji ini berfungsi sebagai membayar karyawan, ada jumlahnya 2 orang, harga satunya 300.000, jadi jumlahnya ada 600.000. Yang kedua itu ada alat transportasi yang berfungsi sebagai pembelian bahan baku dengan jumlah 1 orang, harga satunya 300.000, jadi jumlahnya 300.000. Total semua biaya tetap ada 900.000 rupiah. Jadi total biaya keseluruhan yaitu 1.631.500. Selanjutnya proses produksi, di mana pada proses produksi ini merupakan pembuatan lumpia mozzarella. Cara pembuatannya yang pertama yaitu ambil 1 lembar kulit lumpia dan langsung diisi keju dan diiris, lalu gulung, dan di ujung lembaran kulit lumpia tersebut diolesi tepung terigu yang sudah dicampur air, jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Selanjutnya gulung terus sampai semua beban dan banyaknya sesuai yang diinginkan. Yang selanjutnya setelah bahan habis digulung, langsung digoreng di api yang panas, lalu dikecilkan api dan sesekali dibolak-balik. Goreng sampai agak kecoklatan. Kemudian di atas lumpia mozzarella tersebut kasih sedikit pasta green tea dan vanila, dan lumpia mozzarella siap disajikan. Yang terakhir, kapasitas produksi, di mana kami menargetkan 30 pak lumos dengan harga satuannya yaitu 5.000, sehingga kami mendapatkan hasil per bulannya yaitu 4.500.000. Baik, saya
kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anggi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Bagas. Kepada Bagas dipersilahkan. Baik, kami akan menjelaskan rencana manajemen. A. Bentuk usaha. Nama usaha Lumas Lumpia Mozzarella. Nama pemilik 1. Anggi Ardila Yanto, 2. Bagas Jaya, 3. Lutfi Delvian, 4. Rizky Dewi Putra, 5. Wardah Nabila Putri. Alaman usaha Jalan Cendrawasih, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25171. Jenis usaha makanan. B. Struktur organisasi. Pemimpin Anggi Ardila, bagian produksi Bagas Jaya, bagian keuangan Lutfi Delvian, bagian teknologi informasi promosi Rizky Dewi Putra, bagian promosi dan pemasaran Wardah Nabila Putri. C. Tim pengelola. 1. Pemimpin. Mengontrol bagaimana perkembangan usaha Lumas. 2. Mengarahkan serta memberi motivasi kepada tim. 3. Bertanggung jawab atas kelangsungan dan pengembangan Lumas. 2. Bagian promosi dan pemasaran. 1. Mengatur strategi pemasaran. 2. Bertanggung jawab atas pengantaran produk konsumen. 3. Menawarkan produk kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Bagian teknologi informasi promosi. 1. Membuat media promosi melalui media sosial. 2. Membuat desain dan logo produk. 4. Bagian keuangan. Mengatur kas masuk serta keluar. 2. Merencanakan anggaran dana yang dibutuhkan dalam usaha. 3. Mencatat biaya operasional. 4. Mencatat keuangan usaha per bulan. 5. Biaya produksi. 1. Mengkoordinasikan kegiatan produksi usaha Lumas. D. Rencana UKM Mitra. Kami akan membangun mitra dengan kantin di sekolah-sekolah di sekitaran Jalan Air Tawar, karena dengan itu kami bisa menjalankan usaha kami dengan baik. Rencana keuangan. A. Kebutuhan investasi dan modal kerja. 1. Kebutuhan investasi. 1. Alat produksi yang jumlah Rp104.000. 2. Promosi Rp52.500. 2. Kebutuhan modal kerja. 1. Variabel. Jumlahnya Rp575.000. 2. Tetap yang berjumlah Rp900.000. B. Rencana laba atau rugi. Keterangannya, estimasi penjualan debit seharga Rp4.500.000. Bahan bakunya kredit Rp104.000. Biaya promosi kreditnya Rp52.500. Biaya peralatan kreditnya Rp575.000. Biaya tetap kredit Rp900.000. Jumlahnya debit Rp4.500.000 dan kreditnya Rp1.631.500. Timelinenya, Juni mempersiapkan alat, bahan dan tempat produksi. Juli mulai berjualan. Agustus melakukan promosi seperti menyebarkan brosur serta menjalin kerjasama dengan mitra. September melakukan pemberian diskon. Oktober melakukan pemberian diskon. November pembuatan laporan akhir. Penutup, lumpia mozzarella merupakan makanan cepat sederhana berupa kulit lumpia yang diberi isian dari rasa crispy beserta lumer yang kemudian diberi varian topping sesuai selera. Untuk menambah
cita rasa, dan kenikmatan. Proses pemasaran pada tahap awal kami lakukan melalui mulut ke mulut, lalu tahap selanjutnya dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Harga yang kami tetapkan cukup terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bagas yang telah menyampaikan materi terakhir. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.